kami bersepakat dengan beberapa ulama, diantaranya adalah Kiai Hamid Baidowi Lasem. Ya. Nah, kemudian Kiai Hamid Baidowi Lasem itu berinisiatif untuk melaporkan Gus Dur langsung ke Mabes Polri dan diterima, yang pada akhirnya menjadilah laporan resmi bahwa Gus Dur sempat menistakan Al-Quran, yaitu dengan kata-kata bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling purno sedunia. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Kiai? Semoga selalu sehat selalu. Kalau boleh tanya Pak Kiai, kami seringkali mendengarkan dari masyarakat bahwasanya Pak Kiai ini seringkali berseberangan dengan Gus Dur. Apakah ada sejarahnya atau bagaimana Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberi perlindungan kepada kita dan juga kesehatan. Semoga juga seluruh keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau saya ditanya tentang kenapa saya kerap kali berseberangan dengan Gus Dur. Ya, ada sejarahnya memang ya. Jadi begini, saat saya pulang dari Mekkah sekitar tahun 1991, kemudian saya mengajar dan juga berdakwah di masyarakat. Pada akhirnya saya memilih untuk lebih sedikit mendalami permasalahan dunia Sunni dan Syiah, yang mana permasalahan ini tidak semua orang senang untuk membahasnya, baik itu di pesantren-pesantren atau di masjid-masjid. Ya, hanya beberapa tokoh yang betul-betul berusaha untuk mendalami perbedaan antara Sunni dan Syiah atau Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya Sunni ya. Nah, setelah itu saya mencoba apa yang ada dalam kandungan buku-buku Syiah, dan saya juga mendapatkan dari berbagai macam kalangan ya, kawan-kawan, hingga saya banyak mendapatkan buku-buku rujukan Syiah, antara lain yaitu Al-Kafi saya punya. Ini satu kitab yang besar, yang mana di dalam kitab Al-Kafi ini sebagai rujukan utama kaum Syiah Imamiyah. Adapun Syiah Imamiyah itu saat itu ya, ini sangat terkenal dengan guru spiritualnya, yaitu Khomeini. Ya begitulah, yaitu Syiah yang ada di Iran tentunya. Saya mempelajari banyak, termasuk juga buku karangan Khomeini, yaitu Al-Hukumatul Islamiyah dan yang lain sebagainya. Walhasil apa yang saya dapatkan dalam pengkajian tentang Syiah yang ada di dunia di saat sekarang, yang khususnya dibawa masuk ke Indonesia, ternyata di situ banyak sekali kalimat-kalimat irtidad atau kemurtatan dan juga kalimat kesyirikan. Banyak, baik itu di dalam buku Al-Kafi maupun Al-Hukumatul Islamiyah, juga Man la yahdurul faqih, udah Al-Istibsar, juga banyak buku-buku di antara yang dikarang oleh orang-orang Syiah yang saya mendapatkannya. Sehingga itulah yang saya sampaikan kepada masyarakat. Bahkan alhamdulillah tahadutsan bi ni'mah, sebagian dari kiai-kiai sepuh ya waktu itu banyak bertanya pada saya. Bukan berarti beliau tidak mengerti, tapi mereka itu tidak sempat untuk mempelajari secara detail apa itu Syiah Imamiyah atau Syiah yang ada di dunia sekarang, dan khususnya yang dibawa masuk ke Indonesia. Salah satu dari tokoh sepuh saat itu ya, yang datang dan minta, dan juga saya dipanggil pada akhirnya ke rumah beliau, adalah beliau Kiai Haji Mahfud Slatri. Slatri itu daerah wilayah ya, yang daerah Ngantang, jadi sekitar Malang, kemudian di sana ada daerah namanya Pujon terus sampai pada Ngantang, kalau dilanjutkan bisa ke Blitar atau Kediri, begitu. Di sana ada namanya Kiai Mahfud. Nah, ini Rois Surya waktu itu.
Kabupaten Malang, maksudnya Rois Surya Kabupaten Malang waktu itu. Dan juga saya pernah diminta datang oleh Kiai Yusuf Hashim, pengasuh pesantren Tebu Ireng. Nah, ini termasuk pamannya Gus Dur sendiri gitu ya. Ini beliau banyak bertanya tentang masalah Syiah ini karena beliau tidak sempat mempelajari secara langsung, maka saya seringkali dijadikan narasumber oleh beliau di dalam dunia bab Syiah. Begitulah kurang lebih. Nah, di saat saya menyebarkan permasalahan-permasalahan dan saya juga menulis tentang permasalahan-permasalahan atau perbedaan antara Sunnah dan Syiah atau Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah Imamiyah, ini secara ringkas. Maka saat itu ada acara di Masjid Jame' Ampel, Surabaya. Gus Dur ceramah. Nah, isi ceramahnya antara lain adalah dia mengatakan bahwa Khomeini adalah wali terbesar abad ini. Begitu. Nah, ringkas cerita, sebagian dari masyarakat ini tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Maka tatkala usai ceramah dan waktunya ramah tamah, ini banyak tokoh-tokoh yang ada di sekitar Masjid Ampel ini datang dan bertanya kepada beliau, apa Gus arti perkataan sampean bahwasanya Khomeini itu waliullah? Maka Gus Dur menjawab, ya itu sebagaimana yang dikatakan waliullah, karena dia adalah orang yang luar biasa, bisa menggulingkan pemerintahan yang sah, demikian dan seterusnya, kurang lebihnya. Maka di sini para ulama yang hadir di situ, sebagai juga para habaib yang mengatakan, loh, kalau sampean kepingin tahu, Gus, kalau ingin tahu siapa Khomeini harus baca bukunya, bukan karena seseorang yang bisa menggulingkan pemerintahan yang sah dikatakan waliullah. Maka terjadilah perdebatan. Ya, begitulah sedikit kisah waktu itu, sampai suatu saat ayah saya, Kiai Haji Basri Alwi, mempertanyakan permasalahan yang dilontarkan oleh Gus Dur itu. Itu ada pertemuan ulama di pesantren Zainul Hasan Genggong. Ringkas cerita, maka terjadilah pertanyaan atau dialog antara para kiai, salah satunya ayah saya, itu Kiai Haji Basri Alwi dengan Gus Dur, mempertanyakan masalah waliullah itu, yaitu kenapa Gus Dur mengatakan Khomeini sebagai waliullah. Kemudian terjadi dialog sampai ayah saya membuat tulisan atau buku bernama Dialog Genggong. Begitu, yang isinya adalah transkrip dari hasil dialognya dengan Gus Dur. Tapi Gus Dur tetap saja mengatakan bahwasanya Khomeini itu adalah waliullah. Nah, disinilah asal mula kenapa sebagian para ulama pada akhirnya berseberangan dengan Gus Dur. Paling tidak itu yang terjadi saat saya sepulang dari Makkah Al-Mukarramah tahun 1991 dan seterusnya. Sudah, saya pun juga merasa gimana ya, wong kita ini di masyarakat membenahi dunia akidah, bahwasanya warga NU itu sebagaimana yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa warga NU itu jangan sekali-kali mengambil atau berkiblat pada Imamiyah. Imamiyah itu mazhab yang dianut oleh Khomeini. Itu ada di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan bukan sekedar itu, Kiai Hasyim Asy'ari juga melarang agar warga NU itu tidak ikut Syiah Zaidiyah. Nah, begitu. Kalau secara ringkas saya katakan bahwasanya Syiah Imamiyah itu ada kalimat-kalimat kufur di sana. Seperti sebagiannya ya, sebagian dari mereka itu mengatakan dalam kitab-kitabnya itu yang saya punya, bahwa Al-Quran ini muharraf. Al-Quran ini sudah tidak murni lagi, sudah dirubah-rubah oleh para sahabat menurut mereka. Ada buku dari kalangan Syiah Imamiyah tentunya bernama Faslul Khitab fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab, yang artinya itu adalah ini kepastian bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak perubahan. Nah, ini tentu menyebabkan orang yang meyakini adalah kufur, kan begitu. Jangankan satu kitab penuh ya, satu huruf dari huruf Al-Quran saja, kalau ada orang meyakini bahwa itu di dalam Al-Quran ada perubahan, maka menurut para ulama dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu kala, ulama salaf, ini dikatakan orang yang kufur, na'udzubillahi min dzalik. Nah, disitulah asal mula bergolaknya mengapa sebagian ulama, termasuk saya juga, pada akhirnya harus berseberangan dengan Gus Dur.
Yang pada mulanya tidak ada itu. Andai kata Gus Dur tidak mengatakan Khomeini waliullah, ya tidak ada berseberangan. Tapi berhubung Gus Dur menyatakan Khomeini waliullah, maka terjadilah banyak berseberangan dan juga pertabrakan pemahaman dengan kita-kita, khususnya saya dan juga para ulama yang aktif dan eksis untuk membicarakan perbedaan Sunnah dan Syiah. Itu asal mula dari mengapa saya pribadi menjadi berseberangan dengan Gus Dur. Kemudian juga setelah kejadian itu ternyata bukan sekedar masalah Khomeini waliullah ya. Nah, kita mencermati bagaimana apa yang dilakukan oleh Gus Dur, yang dalam pandangan kami, khususnya saya sendiri melihat bahwa Gus Dur itu ternyata adalah tokoh-tokoh yang pahamnya ini ya nasionalis liberal, begitu. Ini problem ya, karena banyak liberalisme yang dianut oleh Gus Dur, maka terjadilah perubahan berpikir dan berpaham di sebagian warga NU, begitu. Contoh saja, Gus Dur seringkali hadir di gereja. Ini kan namanya pluralisme, mengadakan ritual bersama. Tatkala ada misa itu Gus Dur datang dan akhirnya Gus Dur memberikan sambutan. Ini pluralisme atau liberalisme yang pada akhirnya ya disepakati oleh para ulama, tidak boleh orang melakukan ritual atau meyakini adanya pluralisme dalam agama. Begitu. Ini dilakukan oleh Gus Dur. Tentu ulama-ulama, kiai-kiai, dan saya sendiri termasuk diantaranya yang melihat hal demikian ini bertentangan dengan syariat, ya tidak bisa untuk mengatakan Gus Dur ini harus sama dengan kita atau sama dengan kami, tidak bisa. Mau tidak mau ya berseberangan, begitu. Dan juga ada peristiwa-peristiwa kenegaraan ya, antara lain seperti dulu saat pemerintahan ini sesuai dengan dukungan dan permintaan masyarakat agar membuat suatu undang-undang anti pornografi. Nah, tatkala masih dalam rancangan dari RUU, RUU itu rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Ini umat Islam ya bisa dikatakan menyeluruh. Ini setuju. Ya memang bagaimana ya, kondisi masyarakat ini kan sudah menjadi semikian rusak ya, baik kalangan tua, kalangan muda, dalam dunia media, atau media cetak, media tulis, elektronik, itu kan banyak iklan-iklan atau gambar-gambar pornografi. Bukan sekedar itu, bagaimana seseorang yang artis yang menyanyi di panggung-panggung juga sudah banyak yang meninggalkan etika ketimuran atau apalagi keislaman ya. Mereka dengan enaknya menyanyi dengan telanjang demikian dan seterusnya. Maka bangkitlah umat Islam yang sadar hukum, sadar syariat ya, termasuk tentunya para ulama. Itu pada akhirnya mengerucut untuk meminta kepada pemerintah agar dibuatkan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Nah, tatkala umat Islam ini mendapatkan respon positif dari DPR. Nah, saat itu ada namanya tim 9 gitu ya. Yang aneh, Gus Dur justru melawan akan diberlakukannya undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Bahkan Gus Dur sempat mengajak demo, yaitu sebagian orang-orang yang pro terhadap pornografi dan porno aksi, ya penyanyi-penyanyi dan segala macam ya. Ya dengan berbagai macam apa yang dilakukan Gus Dur, tentu semakin lama semakin bertabrakan dengan kepentingan dakwah Islamiyah. Begitulah apa yang sering terjadi dan kerap terjadi, dan insya Allah orang-orang yang aktif di dalam dunia medsos ya saat itu, atau mungkin generasi di atas saya ini tahu dengan persis bagaimana sih Gus Dur itu pada akhirnya banyak berseberangan dengan umat Islam. Maka tatkala Gus Dur meninggal dunia, tidak salah kalau pemerintah atau tokoh-tokoh nasionalis memberikan lakop atau julukan kepada Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Ya, jadi masalah bahwa pluralisme itu sendiri adalah suatu hal yang bertentangan dengan syariat. Bahkan Majelis Ulama Indonesia ini sudah berfatwa, termasuk dari
Yang diharamkan dalam agama itu adalah pluralisme beragama. Yang khususnya ini dilakukan oleh Gus Dur itu sendiri. Jadi secara umum bahwa Gus Dur masuk dalam wilayah-wilayah yang sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia saat itu. Inilah dari yang demikian ini, maka umat Islam, tokoh-tokoh Islam yang banyak hal ini ya menjadi berseberangan dengan Gus Dur. Bahkan suatu saat ada peristiwa ya, di saat gencarnya masalah umat Islam minta kepada pemerintah, bahkan audiensi. Saya pun alhamdulillah dengan beberapa kawan di Surabaya sempat untuk meminta kedatangan tim 9-nya DPR yang mereka bertanggung jawab untuk menjadikan suksesnya rancangan undang-undang pornografi dan porno aksi itu menjadi suatu undang-undang resmi. Maka kami mengundang anggota DPR yang bertanggung jawab, yaitu tim 9. Akhirnya kita bersepakat ya saling memberikan masukan. Alhamdulillah pada akhirnya diterima. Nah, di saat apa yang berlaku di masyarakat, keharapan masyarakat tentang adanya suatu undang-undang resmi, ternyata Gus Dur menyatakan suatu hal yang istilahnya menyakitkan hati umat Islam. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci paling purno di dunia. Saat itu dia wawancara dengan kelompok-kelompok liberal ya. Kelompok liberal ini bertanya tentang bagaimana pendapat Gus Dur terhadap undang-undang pornografi dan porno aksi. Tapi jawabannya Gus Dur ini sangat menyakitkan umat Islam. Dia mengatakan bahwasanya jangankan undang-undang, bahwa Al-Quran pun adalah termasuk kitab suci paling purno di dunia katanya. Kenapa itu? Alasannya karena dalam Al-Quran itu ada ajaran bahwa seorang ibu itu hendaklah menyusui bayinya selama 2 tahun. Maka Gus Dur dengan naudzubillah pikiran yang kotor menurut saya, itu dia mengatakan lah orang yang meneteki bayi kan kelihatan teteknya, itu kan porno. Jadi saya berpikir bahwasanya orang tidak akan mengatakan Al-Quran semacam itu kecuali memang pikirannya porno. Kalau orang pikirnya porno, maka dia berkonotasi dalam Al-Quran pun semacam itu. Naudzubillah min dzalik. Ini permasalahan gitu. Pada akhirnya para ulama juga marah terhadap permasalahan itu, dan alhamdulillah saya sendiri ditugasi oleh para ulama untuk mengumpulkan tanda tangan. Kebetulan saya dengan Habib Abdurrahman Assegaf ya, itu diminta agar bisa mengumpulkan tanda tangan masyarakat, khususnya para ulama, pengasuh-pengasuh pesantren, untuk menuntut agar Gus Dur minta maaf. Maka mulailah saya berdua dengan Habib Abdurrahman Assegaf, ya, aktivis Jawa Timur waktu itu ya. Kita membuat reng-rengan atau data demikian, pernyataan sikap, permintaan agar Gus Dur minta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya, yaitu Al-Quran adalah kitab suci paling purno di dunia. Maka saya keliling. Pertama dari sekitar Malang. Alhamdulillah mendapatkan data tangan beberapa. Salah satunya adalah ayah saya sendiri, yaitu Kiai Basori Alwi. Kemudian saya datang ke wilayah Pasuruan. Saya dapat juga dari tanda tangan dari Kiai Ahmad Subadar ya. Kemudian datang kita sampai ke Tapal Kuda. Di sana ada tanda tangan dari Kiai Khotib Umar, dan banyak sekali ulama-ulama yang saya dapatkan tanda tangannya. Mereka rata-rata adalah menuntut Gus Dur agar Gus Dur itu minta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya tadi. Maka bergulirlah tanda tangan itu sampai ke Jawa Tengah. Nah, begitu ada kesempatan saya juga pergi ke Jakarta. Nah, di Jakarta juga direspon. Di sana ada Kiai Syukron Makmun ya, yang ikut tanda tangan, luar biasa. Dan masih banyak tentunya ya, masih banyak sekali tokoh-tokoh yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kemudian pada suatu kesempatan saya menitip lembaran tersebut kepada Habib Rizik, karena kebetulan saya ketemu dengan beliau bersama Habib Abdurrahman Assegaf. Begitu. Kemudian Habib Rizik bersedia menolong kami ini. Maka setelah kami pulang ke rumah, ternyata Habib Rizik juga mengirimkan lembar itu kepada kiai-kiai beberapa tempat gitu, yang akhirnya secara ringkas kami alhamdulillah mendapatkan 500 tanda tangan. Dan itu juga ada stempel pesantrennya.
atau yayasannya, demikian, atau majelis taklimnya. Ini luar biasa respon dari masyarakat. Nah, saat tanda tangan itu sudah terkumpul, maka saya datang lagi ke Jakarta bersama Habib Abdurrahman sebagai utusan dari ulama-ulama yang sudah mengumpulkan tanda tangan. Yang ringkas cerita, waktu itu saya bawa ke kantor PBNU yang kebetulan menjadi ketua PBNU atau Tamfid PBNU adalah Kiai Haji Hashim Muzadi. Maka saya titipkan kepada beliau dan beliau berkomentar bahwa sekarang ini Gus Dur sedang ada di kantor di bagian bawah. Adapun kantornya Kiai Hashim Muzadi itu ada di lantai atas dan kantornya Gus Dur ada di lantai bawah. Maka Kiai Hashim Muzadi minta agar kami datang saja kepada Gus Dur langsung menyerahkannya. Nah, sebagaimana tadi saya datang dari Jawa Timur bersama Habib Abdurrahman yang pada akhirnya minta tolong pada Habib Rizik untuk memfasilitasi karena tentunya kami membutuhkan ya kendaraan lah begitu. Maka Habib Rizik sendiri yang mengantarkan kemana kami menyerahkan kumpulan dari tanda tangan para ulama yang sudah ada surat pengantarnya. Yang ringkas cerita, akhirnya kami bertiga lah yang masuk di kantornya Gus Dur, kantor pribadi ini ya. Dan kami menyampaikan aspirasi kepada Gus Dur tentang pernyataan ulama itu. Ya, Gus Dur tentu saja kaget ya, dan bahkan responnya marah, beliau ini marah. Dan yang saya ingat dia mengatakan, oh kalau lawan saya ini satu-satunya adalah Soeharto, itu diantaranya. Bahkan ya, yang kurang elok adalah dia marah sampai menggebrak meja dia. Ya bukan apa, ya bukan kami sebagai tamu minta dihormati, tapi namanya ada tamu kan mestinya dihormati. Tapi tidak demikian oleh Gus Dur. Lah, karena Gus Dur marah, maka kami juga menuntut kepadanya. Akhirnya kami juga tidak bisa terima itu. Kami katakan, kebetulan saya sendiri yang menyampaikan itu dan membacakan surat para kiai, saya katakan, kalau demikian Gus Dur harus minta maaf lewat media. Begitu, karena Gus Dur tatkala menyatakan Al-Quran adalah kitab suci paling purno di dunia itu di media, radio. Maka Gus Dur pun harus minta maafnya lewat media, tidak bisa. Ini bukan perorangan dan bukan harus minta maaf kepada kiai-kiai yang bertanda tangan, tidak. Karena kiai-kiai bertanda tangan itu, yang 500 orang ini, ada mewakili umat Islam yang berkesempatan dan punya keberanian. Begitu. Akhirnya Gus Dur ya bertanya, ya gimana caranya ya gitu. Ya sudah, terserah Gus Dur, kita katakan begitu. Ringkas cerita, kemudian kami pulang dan setelah itu berjalan dan kami beri deadline ya. Ringkasnya setelah itu kami deadline seminggu kalau Gus Dur tidak mengutarakan permintaan maafnya, maka kami akan melaporkan ke Mabes Polri. Begitu. Pada akhirnya kami pulang dan kami tunggu, ternyata Gus Dur tidak kunjung minta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya Al-Quran adalah kitab suci paling purno sedunia. Padahal di kantornya itu dia minta maaf, tapi kami tidak bisa menerima karena ini bukan urusan dengan kami, urusan dengan umat Islam. Jadi dia ya di kantornya itu ya menyatakan tidak menolak lah apa yang dikeluhkan oleh para ulama, tidak dia menolak. Artinya apa? Adalah dia benar-benar melakukan semacam itu. Demikian. Nah, yang langkah berikutnya tatkala Gus Dur sudah ditunggu 1 minggu tidak ada reaksi apa-apa, maka kami bersepakat dengan beberapa ulama, diantaranya adalah Kiai Hamid Baidowi Lasem. Ya. Nah, kemudian Kiai Hamid Baidowi Lasem itu berinisiatif untuk melaporkan Gus Dur langsung ke Mabes Polri dan diterima, yang pada akhirnya menjadilah laporan resmi bahwa Gus Dur sempat menistakan Al-Quran, yaitu dengan kata-kata bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling purno sedunia. Itu diantara rentetan dari sekian banyak, ya tentu saya tidak bisa menyampaikan keseluruhannya karena masih banyak ya perilaku dan ucapan-ucapan Gus Dur yang kami dengarkan secara langsung, bukan katanya. Termasuk di tatkala Gus Dur itu diangkat jadi presiden, kemudian di TV, dia tatkala di Bali dia mengatakan bahwa semua agama itu sama benarnya. Maka kiai-kiai lagi-lagi heboh. Demikianlah yang dilakukan oleh Gus Dur ya saat itu. Maka apa yang umat Islam dengarkan di akhir-akhir ini yang tidak mendapati
masa-masa itu tentu bertanya-tanya, kenapa saya harus berseberangan dengan Gus Dur? Itulah alasannya kenapa saya harus berseberangan dengan Gus Dur. Karena di banyak hal Gus Dur ini bertentangan dengan syariat. Nah, saya juga pada akhirnya mengingkari ya, kalau ada orang mengatakan Gus Dur adalah waliullah. Bagaimana mungkin seorang waliullah itu melanggar syariat? Maka di dalam akidah yang dianut oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, khususnya di kalangan warga NU itu adalah akidah atau ketauhidan yang mengikuti ajaran yang dibingkai oleh syariat. Maka apabila ada orang yang mengatakan ini orang ahli tasawuf tapi melanggar syariat, ini ditolak. Nah, bahkan dulu ada zamannya Siti Jenar, ini kan hidup di zamannya Wali Songo. Yang Wali Songo itu juga mengajarkan hal yang sama apa yang dilestarikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ya. Yang ringkas cerita, Siti Jenar itu kan mengatakan bahwa aku adalah Allah. Nah, begitu. Dengan segala macam versi, pada akhirnya difatwa mati oleh para Wali Songo yang diketok palunya itu oleh Sunan Giri. Nah, orang yang keluar dari syariat maka tidak bisa dikatakan wali. Demikian juga Gus Dur, walaupun ada orang mengatakan Gus Dur wali, kalau ini sesuai dengan syariat maka Gus Dur bukan seorang wali. Itu keyakinan kami ya. Paling tidak saya demikianlah meyakininya. Ya, Gus Dur adalah seorang yang muslim dan juga banyak salahnya juga. Sebagaimana tadi bahkan pernah menghina Al-Quran, dikatakan Al-Quran adalah kitab suci paling porno sedunia. Ya, kalau menurut kami ini justru masuk dalam pasal penistaan agama. Begitu yang kami pahami. Nah, pada akhirnya mengerucutlah bahwa sebagian dari tokoh-tokoh Islam, khususnya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, dan lebih khusus lagi di kalangan warga Nahdien, ini bermunculan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan Gus Dur. Termasuk yang saya tahu sendiri adalah Kiai Ma'ruf Amin, yang sekarang ini menjadi Rais Am PBNU. Ini di dalam berpikir, apalagi beliau Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, ini cara berpikirnya adalah berseberangan dengan Gus Dur, sama dengan kami-kami ini. Ya, itu sedikit ya yang dapat saya sampaikan, mengingat ya, karena saya ditanya kenapa saya harus berseberangan dengan Gus Dur gitu ya. Itulah di antara dari sekian yang saya temui atau mungkin riwayat dan pengalaman hidup saya untuk menyikapi keberadaan Gus Dur itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Semoga Allah mengampuni kita bersama dan juga umat Islam, dan yang faham agar tidak terlena oleh istilahnya kalimat-kalimat godaan ya. Seperti kalau di koran-koran dikatakan Gus Dur adalah cucu pendiri NU. Lah ini kemudian menjadikan blunder yang pada akhirnya umat Islam tidak lagi berkiblat pada syariat, tapi berkiblat pada figuritas, khususnya dalam masalah Gus Dur. Nah, kalau kita sebagai umat Islam mengikuti Kiai Hasyim Asy'ari yang beliau mengajarkan syariat dengan benar, begitu, maka hendaklah hidup ini dibingkai dengan syariat, karena itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan khususnya warga NU harus mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bertasawuf, pada khususnya berakidah, pada khususnya harus mengikuti ajaran Kiai Hasyim Asy'ari yang diadopsi diantaranya dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yaitu bertasawuf yang dibingkai syariat. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ucapan saya tidak berkenan di hati umat Islam, khususnya warga NU. Mohon maaf. Terima kasih Pak Kiai atas keterangannya, semoga bisa bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.